Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sebuah program pendalaman ajaran dari GKI Residen Sudirman. Hari ini temanya adalah indikator gereja yang diberkati. Nah, ini adalah tema yang cukup menarik ya. Saya hari ini tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Daud. Shalom Om. Shalom Shalom. pemirsa yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Gimana Om? Sehat ya Om ya? Puji Tuhan, agak mending. Habis sakit kayaknya nih, agak Betul. bindeng-bindeng ya. Sekarang masih ada sisa-sisa agak bindeng sedikit suara ini. Tapi puji Tuhan sudah berangsur sembuh. Amin. Sebelum kita mulai ke pendalaman ajaran hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah sediakan kami sebuah kesempatan untuk kami boleh bersama-sama menikmati pendalaman ajaran kami hari ini. Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Daud dan juga hamba-Mu Andre, kami akan belajar untuk mendalami sebuah tema bagaimana sebuah gereja itu diberkati. Tuhan tolong kami, bimbing kami, berikan kami hati yang terbuka Tuhan, sehingga apa yang menjadi pendalaman ajaran kami hari ini boleh membawa kami kepada mindset yang benar dan juga mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kami dalam kondisi tubuh kami masing-masing. Kiranya Tuhan perlengkapi kami, sembuhkan kami, cukupkan kami ya Tuhan. Berkati juga buat setiap alat yang akan kami gunakan. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Om, kita mau mulai nih indikator gereja yang diberkati. Nah, fenomenanya lumayan ini ya, hangat ini Om. Di sekitar kita kan, soalnya cukup banyak ya gereja-gereja yang secara fisik terlihat fasilitasnya lengkap, ya kan, terus gedungnya besar, megah, betul. Terus jemaatnya banyak, ya mungkin jumlah persembahannya juga banyak gitu ya. Nah itu apakah dari semua hal itu, dari semua fasilitas itu tuh, apakah kita bisa menjadikan itu sebagai indikator ini adalah gereja yang diberkati Tuhan, gitu? Iya, ini memang bukan sekedar fenomena, tetapi juga menjadi keinginan. Saya katakan keinginan karena nanti kita akan melihat apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Bahwa memang tidak bisa dipungkiri, Kak Andre, realita gereja bukan hanya gereja dalam bentuk fisik atau organisasi, tapi orang-orang Kristen masa kini ini menghayati diberkati Tuhan itu hanya dari misalnya jumlah jemaat atau jumlah umatnya besar, gedung gerejanya besar, megah, lalu persembahannya juga besar, bentuk kegiatannya bervariasi dan banyak, serta fasilitasnya lengkap mengikuti perkembangan zaman. Di satu sisi itu tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah kemeriahan fisikal yang sedemikian itu menjadi indikator yang benar kalau berbicara tentang gereja yang diberkati Tuhan? Nah, saya mau katakan kepada kita semua pemirsa, penghayatan demikian boleh-boleh saja, namun belum utuh dan perlu diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya apa sih yang menjadi indikator keberhasilan gereja? Keberhasilan gereja atau diberkatinya gereja itu adalah dia benar-benar mengerjakan tugas panggilannya sebagai gereja yang sesungguhnya. Menggenapi atau melayani sesuai dengan tugas panggilan dan gereja, panggilannya sebagai gereja. Sebagai gereja yang sesungguhnya. Apa sih maksudnya, sebenarnya? Sepertinya kayak gimana? Nah, Alkitab memberikan pemahaman yang lebih utuh sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil dan mengutus gerejanya. Gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang hidup dan melayani sesuai dengan tugas panggilannya sebagai gereja. Nah, itu yang harus kita dalami melalui pendalaman ajaran hari ini. Nah, apakah itu gereja yang melayani dan sesuai dengan panggilannya?
Kita perhatikan satu persatu. Ini harus dituntaskan, Kak Andre, karena kalau tidak orang kemudian banyak gereja yang kemudian berorientasi kepada itu tadi. Hal-hal yang bisa dilihat secara fisik seperti gedung megah, jumlah umat yang banyak, persembahan yang melimpah, lalu mengikuti tren. Saya katakan boleh-boleh saja, tapi itu belum utuh dan harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab menyaksikan bahwa gereja yang melayani sesuai dengan tugas dan panggilannya adalah gereja yang melakukan tritugas panggilan gereja. Nah, apa sih tritugas panggilan gereja itu? Yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Nah, ini agak banyak ini saya jelaskan bagian ini. Ini kayak yang ada di BKJ ya, Mi? Iya. Biasanya kalau nyusun BKJ atau buku kehidupan jemaatnya GKI ya, biasanya ada nih koinonia, diakonia, dan juga marturia. Mungkin dijelaskan secara simpel aja ya, Om. Oke, baik. Ya, supaya nggak terlalu panjang. Iya, biar nggak panjang-panjang aja. Karena umat sudah melihatnya di BKJ. Sudah mengerti mestinya. Jadi pemirsa, koinonia itu artinya kan persekutuan, partisipasi dan keterlibatan umat ya secara keseluruhan, secara utuh sebagai gereja yang adalah anggota tubuh Kristus itu. Nah, persekutuan kan kita hayati bukan sekedar kumpul-kumpul, Kak Andre. Betul. Bukan sekedar kongko-kongko atau berbagi cerita dan sebagainya. Melainkan persekutuan yang mencakup 3 dimensi. Dimensi pertama itu persekutuan dengan Allah bersifat vertikal. Nah, ini yang harus menjadi dasar utama dari sebuah gereja, yaitu membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan ini menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan dan yang nantinya berpengaruh kepada hubungan kita dengan sesama dan lingkungan dan dunia tentunya. Jadi penting sekali hubungan vertikal. Yang kedua, persekutuan itu menyangkut hubungan horizontal. Sesama anggota tubuh Kristus bagaimana memandang satu sama lain. Kalau kita mendasari dengan persekutuan vertikal tadi, maka persekutuan horizontal juga menjadi sehat nantinya. Nah, dengan sehatnya persekutuan horizontal, maka persekutuan yang disebut koinonia itu pasti mendatangkan berkat yang luar biasa. Tapi berkat yang luar biasa ini jangan dipandang sebagai hal yang bisa dilihat secara fisik loh ya. Berkat yang luar biasa yang saya maksudkan adalah di dalam persekutuan yang didasari dengan vertikal tadi, maka kemudian horizontalnya menjadi sehat. Intinya menekankan saling keterkaitan dalam rangka saling bertumbuh dalam iman, dalam kasih, serta saling berbagi kehidupan. Seperti yang kita perhatikan kalau kita lihat di dalam jemaat mula-mula itu ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu. Mereka tidak dijelaskan berapa jumlahnya loh. Tapi yang menonjol di sana bagaimana mereka hidup bersekutu dengan firman, mendalami firman, itu artinya vertikal, yang berimbas kepada saling berbagi satu sama lain, saling memperhatikan, saling mempedulikan, dan itu kemudian bermuara kepada kedamaian yang luar biasa. Ini berkat yang luar biasa. Itu koinonia. Relasi dengan Tuhan yang berdampak juga kepada relasi kepada manusia. Betul. Gitu ya, saudara-saudara seiman gitu. Betul sekali. Tidak ada gunanya gereja yang diberkati, tetapi ada perpecahan, ada kecurigaan di sana. Contohnya kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13 kan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus kaya dengan karunia, kaya dalam banyak hal dan tidak kekurangan, tetapi tidak ada gunanya. Karena mereka saling menonjolkan diri berdasarkan favoritismenya. Aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Paulus, sampai kemudian terjadi perpecahan kan. Nah, buat apa gereja besar, kaya raya, kalau persekutuan sisi koinonianya tidak sehat? Nah, dari situ. Nah, lalu yang kedua, Kak Andre, yang tidak kalah penting adalah sisi diakonia. Itu panggilan kedua dari gereja, yaitu melayani dan membantu ya. Diakonia itu bukan sekedar memberi sumbangan ya, melainkan salah satu ekspresi iman. Jadi diakonia itu membantu, memberi, melayani orang lain, itu adalah ekspresi iman ya, dan itu meneladani Kristus. Nah, dalam Matius 20 ayat 28 coba dibaca.
20 ayat 28. Ya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dalam tradisi gereja, diakonia ini memang berangkat dari meneladani Kristus yang merujuk pada tugas panggilan melayani mereka yang menderita, yang miskin, yang terabaikan, yang terpinggirkan. Nah, kita bersyukur gereja kita diakonianya cukup berjalan dengan baik. Ya, walaupun memang masih terus harus ditingkatkan ya. Jadi intinya Kak Andre, gereja yang diberkati Tuhan bukanlah gereja yang hanya menumpuk harta, jumlah umat yang begitu besar, persembahan yang banyak, fasilitas yang lengkap dan mengikuti tren zaman. Tidak hanya itu. Itu iya diberkati Tuhan, tapi belum utuh dan perlu diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang menjadi saluran berkat bagi dunia, baik bagi sesama anggota gerejanya itu sendiri, sesama anggota tubuh Kristus, masyarakat sekitarnya, bahkan dunia. Dan yang ketiga, kan tadi kan tri tugas panggilan gereja ya. Tadi sudah koinonia, diakonia, dan sekarang marturia. Marturia ini sangat penting sekali. Banyak gereja membesarkan dirinya itu, tapi hanya memindahkan jemaat, memindahkan umat orang lain. Saya agak muak mendengarnya. Kalau promosi gereja-gereja tertentu di radio, ikutilah kebaktian A, B, C, dan D dengan pembicara ini dan itu. Saya melihat itu hanya mau memindahkan umat orang lain ke gerejanya, tidak mencari jiwa. Marturia ini kan berarti martir, yang berarti bersaksi. Marturia itu adalah bersaksi, memberitakan kabar baik kepada orang yang belum percaya, kepada orang yang ragu-ragu, kepada orang yang tidak punya kepastian keselamatan. Itu marturia. Ya, melalui pekabaran Injil, tetapi juga melalui kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang penting. Banyak gereja besar tapi hanya memindahkan jemaatnya orang lain. Buat apa? Tidak ada jiwa baru yang dimenangkan. Nah, oleh sebab itu bersaksi ini adalah tugas gereja untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah dan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu Kak Andri. Nah, kalau ini tidak dilaksanakan tetapi membesarkan gereja hanya dengan memindahkan umatnya orang lain, itu bukan panggilan gereja namanya. Mungkin di satu sisi mereka besar, tapi itu hanya sekedar memindahkan umat orang lain, menunggu persembahan untuk membesarkan dirinya. Menurut saya itu tidak sesuai dan itu perlu diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Iya, benar-benar. Itulah gereja yang diberkati sebetulnya. Iya. Sebenarnya berarti dari secara fisik aja, benar tadi katanya Om Andres Daud, berarti itu nggak lengkap gitu ya. Itu nggak bisa dinilai begitu saja ya, secara dari fisik ya. Berarti kita dapat pelajaran satu nih, tentang bagaimana gereja yang diberkati itu bukan sama dengan gereja yang kaya raya dan sebagainya gitu ya. Itu perlu diuji ya. Betul, perlu diuji secara kebenaran firman Tuhan juga ya. Nah, dari bagaimana, apakah kita punya contoh gitu Om dari yang lebih konkret dari Alkitab terkait gereja yang diberkati Tuhan ini, walaupun mungkin gereja tersebut tuh secara gedung, jumlah jemaat, persembahan, secara fasilitas pun itu mungkin ya sederhana gitu. Ada nggak Om kira-kira? Ini bagus sekali, pertanyaan Alkitab. Penting sekali. Di Alkitab bertebaran contoh-contoh seperti itu. Cuman karena mungkin waktu ya, saya akan mencoba melihat dari dua teks firman Tuhan dari tempat yang berbeda. Yang pertama saya mencoba melihat dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Filipi ya. Jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini termasuk jemaat yang tidak besar. Kalau dibandingkan dengan Korintus jauh. Tetapi yang saya melihat di sini, kalau kita memperhatikan, kita buka sedikit ya. Filipi pasal 1. Kenapa perlu supaya kita tahu apa yang kita bicarakan ini ada dasarnya gitu ya. Nah, coba Kak Andri perhatikan, saya bacakan. Filipi pasal 1 ayat yang ketiga itu dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan kalau kita baca seterusnya ini, apa sih dasarnya?
Rasul Paulus sampai mengucap syukur terhadap jemaat Filipi yang saya katakan tadi tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Korintus. Yaitu Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat Filipi ini bukan karena gedungnya besar, bukan karena umatnya banyak jumlahnya, bukan karena persembahannya banyak dan fasilitasnya lengkap dan sebagainya, bukan karena itu. Tetapi karena jemaat Filipi ini hidup dalam persekutuan yang sehat. Iya, itu tadi ada tulisannya karena persekutuanmu juga. Ya. Persekutuan yang sehat satu sama lain itu pasti ada kedamaian, sukacita, dan saling berbagi pasti muncullah di sana kalau persekutuan yang sehat itu. Pemberitaan Injil berkembang dengan baik. Coba kita perhatikan. Dan kasih antar sesama semakin melimpah serta pengetahuan dan pengertian tentang Tuhan Yesus semakin baik. Ini artinya apa, Kak Andre? Jemaat Filipi melakukan tugas panggilan yang benar, yaitu tugas panggilan gereja itu tadi. Koinonia, diakonia, dan marturia dengan benar dan baik. Nah, kalau kita melihat aspek-aspeknya banyak sekali ya. Nanti kalau harus ditelaah satu-satu. Pemirsa mau tahu benar apa yang saya sampaikan, yaitu kenapa Paulus memuji atau bersyukur terhadap jemaat Filipi yang dalam tanda petik kalau dibandingkan Korintus sajalah, Filipi itu kecil, tapi bisa melakukan tugas panggilan gereja dengan baik ya. Nah, itu ada aspek koinonia, aspek diakonia, aspek marturia mereka kerjakan. Nah, saya membaca sedikit khususnya di aspek koinonianya ya, marturianya lah. Marturianya. Coba Kak Andre baca di Filipi pasal 1 10 sampai 11 itu. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, Paulus sangat berharap kehidupan umat Filipi itu menjadi kesaksian dapat dilihat oleh dunia sekitarnya. Nah, jadi inilah gereja yang diberkati Tuhan, bukan dilihat dari jumlahnya. Ada satu lagi Kak Andre, saya mencoba melihat dari contoh satu lagi ya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika ini harus buka dulu nih. Ya, coba kita lihat di Alkitab ya. Kenapa kok Rasul Paulus sampai mengucap syukur seperti itu terhadap jemaat Tesalonika? Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10. Tapi ini 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 1 ayat 2 ya. Iya, ayat 2 sampai 10. Ini saya yang bacakan TB1 ini adanya. Enggak apa-apa, coba dibaca. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kedua sampai yang ke-10 ya. Jangan dibaca semua. Oh, enggak semua. Ayat yang kedua dulu ya. 2 sampai 3 aja lah. 2 sampai 3, Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ya. Kalau kita memperhatikan itu ada 3 unsur, panggilan gereja ya. Sebab kami mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi persekutuannya, koinonia dilakukan, diakonia pekerjaan kasihmu, pekerjaan imanmu, imanmu, usaha kasihmu, lalu pengharapan di dalam Kristus diberitakan. Ini contoh ya tentu masih banyak yang lain. Nah, tadi saya lupa ya. Di Filipi itu jemaatnya kecil. Tapi Rasul Paulus pernah memuji jemaat Filipi. Coba dibaca di Filipi 4 ayat 15 sampai 16 tuh. Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa pada awal pengabaran Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal memberi dan menerima. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Coba bayangkan, sebuah pernyataannya, saya membaca ini terharu sekali loh. Jemaat kecil, tapi memberi dukungan pada pelayan Injil, pekerjaan Injil. Paulus sendiri mengakuinya.
Nah, ini gereja yang diberkati Tuhan. Gereja besar, punya uang banyak, tapi tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan pekabaran Injil. Untuk apa? Indikatornya bukan gereja yang diberkati seperti itu. Jadi mari pemirsa, kita perhatikan, kita nggak usah kecil hati dengan gereja kita. Mungkin fasilitasnya tidak sehebat gereja lain, gedungnya tidak sehebat gedung orang lain, lalu acaranya kemudian tidak mengikuti tren misalnya. Tapi kalau kita melakukan 3 tugas panggilan gereja, itulah gereja yang diberkati Tuhan. Seperti itu, Kak Andri. Oke. Iya. Bisa ini setelah ini kan tadi kita belajar dari Filipi ya Om ya. Filipi dan Ada satu contoh ini lagi gereja itu lainnya Tesalonika lagi. tadi. Oh, Tesalonika ini tadi ya. Nah, jadi di Oke. Tesalonika itu Paulus menyatakan syukur atas jemaat Tesalonika bukan karena ukuran atau kekuatan lahiriah mereka, Oke. melainkan karena iman yang bekerja, kasih yang berjerih lelah, dan pengharapan yang teguh dalam Yesus Kristus. Sehingga persekutuan menjadi hidup, walaupun jemaat Tesalonika itu sebenarnya hidup dalam tekanan loh. Mereka ada dalam penganiayaan, namun tetap setia dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana mereka melakukan martiria ya, di ayat yang ke-7 sampai 10 tuh Kak Andri, di Paulus berbicara tentang tugas panggilan pemberitaan Injil cukup menonjol di Tesalonika. Mari kita lihat ya. Tetap di Tesalonika pasal 1 ayat 7 sampai 10 ya. ayat 7 sampai 10. Minta tolong dibacakan. Oke. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, terima kasih. Ini jelas sekali berbicara tentang 3 tugas panggilan gereja dikerjakan dengan baik di jemaat Tesalonika. Saya sangat tertarik dengan sehingga gema firman Tuhan itu, gema kesaksian tentang Kristus Sang Juru Selamat itu bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di daerah dan sekitarnya, tapi di daerah yang luas. Iya. Nah, sekali lagi ini mengajarkan kita bahwa gereja yang diberkati, tolong jangan tumpuk harta di dalam sendiri. Jangan memegahkan diri dengan banyaknya jumlah hadir jemaat. Persembahan melimpah, tren mengikuti tren zaman. Tapi pekabaran Injilnya bagaimana? Persekutuan, adakah persekutuan di dalam itu sehat? Antara sesama anggota tubuh Kristus saling mengasihkah di sana? Antara sesama anggota tubuh Kristus saling memperhatikan? Yang terlantar diperhatikan, yang kekurangan diberi bantuan, yang terabaikan diraih kembali. Kemudian memperhatikan orang yang lemah, yang sakit, yang tidak berdaya, aspek diakonianya. Lalu tidak kalah penting, pekabaran Injil. Yeah. Filipi dan Tesalonika, 2 bagian yang kita baca hari ini, yang kita dalami, sudah melakukan 3 tugas panggilan gereja. Dan saya katakan mereka telah menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Seperti itu Kak Andri. Sehingga saya katakan indikator utama gereja yang diberkati adalah melakukan tugas panggilan gereja, koinonia, yaitu persekutuan, diakonia, pelayanan kasih, dan marturia, kesaksian dengan baik dan benar. Itu yang benar. Iya. Ya, cuman ya kebanyakan karena orang di zaman modern ini secara realita banyak orang tuh yang menilai gereja yang diberkati Tuhan itu dilihat dari ya gedungnya yang besar, jemaatnya yang banyak, persembahan yang besar, fasilitasnya lengkap dan sebagainya. Nah, bagaimana seharusnya gereja-gereja mungkin yang gereja-gereja yang diberkati dalam tanda kutip ini menempatkan jumlah jemaat dan juga persembahannya dalam gereja itu. Nah, ini penting sekali. Tuhan memberkati kita gereja dengan umat dan persembahan. Iya. Dan SDM yang mumpuni. Betul. Ini pertanyaan baik sekali. Ya. Saya mau katakan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada,
umat adalah milik Tuhan. Hmm. Maka umat yang datang ke gereja beribadah adalah karena Tuhan yang memanggil mereka. Gereja tidak boleh menempatkan umat yang datang beribadah itu sebagai objek untuk meraih atau mendatangkan persembahan besar bagi gereja. Nggak boleh. Ya, umat itu dia mau memberikan persembahan itu karena relasinya dengan Tuhan dan dia merasa Tuhan telah menyelamatkannya dan memberkatinya sehingga tergerak memberikan persembahan. Itu penting. Kenapa? Baik umat maupun berkat yang dia miliki itu dari Tuhan. Maka jadikanlah umat di gereja itu sebagai partner untuk melakukan 3 tugas panggilan gereja. Bukan memanfaatkan. Sekarang kan banyak gereja dengan promosi yang luar biasa. Oh, sekarang itu macam-macam nama gereja. Ada yang BC, nanti silahkan cari BC itu apa sih. Lalu GG apalagi, banyak sekali. Dan promosinya di gereja, di media sosial luar biasa. Sama sekali tidak menyentuh sisi bagaimana melihat mereka itu sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka datang ke gereja bukan karena mereka dipaksa datang ke gereja dengan promosi entertain yang luar biasa. Ini sama sekali mengabaikan kalau seseorang bisa percaya Tuhan dan lalu datang ke gereja menyembah memuliakan Tuhan lalu mengucap syukur dengan memberikan persembahan, itu dari Tuhan. Nah, kalau gereja kemudian memanfaatkan itu untuk meraih apa yang akan nanti di gereja supaya menjadi besar dan lain sebagainya, sedang mengabaikan panggilan Tuhan kepada umat itu. Ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu pesan bagi setiap gereja, termasuk gereja kita nih, umat yang datang itu milik Tuhan. Dan apa yang mereka berikan, ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tugas kita adalah mengelola dan menata layani sesuai kehendak Tuhan. Menata, mengelola dan melayani adalah kita melakukan 3 tugas panggilan itu melalui keberadaan umat. Mereka ada SDM yang perlu kita tata dan kelola agar bisa melakukan 3 tugas panggilan gereja. Demikian juga berkat yang diberikan ke gereja. Seberapapun, kelolalah dan tatalah untuk mengerjakan 3 tugas panggilan. Memang tidak bisa dipungkiri, kita perlu fasilitas dan segala macam. Tapi perhatikan, ketika gereja itu mengelola, menata berkat Tuhan yang berupa umat dan persembahan umat itu tadi dengan baik dan benar, percayalah, gereja ini akan berjalan dengan baik mengerjakan 3 tugas panggilan dan dicukupi oleh Tuhan. Seperti itu, Kak Andre. Ya, semoga ini semua bisa benar-benar membukakan mata ya. Kalau di tengah banyaknya gereja-gereja yang tumbuh ya di sekitar kita, di kota kita aja banyak sekali ya. Apalagi nanti yang di luar kota juga pasti lebih banyak lagi. Ya semoga ini bisa menjadi sebuah bahan refleksi ketika kita akan bertumbuh di satu gereja itu gitu ya. Kita bisa, kalau misalkan memang di gereja kita tumbuh belum ada indikator seperti ini, mungkin bisa diajak berdiskusi gitu ya untuk sekali. Hal ini, karena pada akhirnya ya saya juga merasa ketika jemaat dan juga ekspresi syukurnya dalam bentuk persembahan itu adalah milik Tuhan, ya itu nggak main-main sih. Itu ada sebuah tanggung jawab yang besar gitu ya bagi sebuah gereja, dan itu bukan sebuah objek gitu ya Om ya. Nah, lanjut nih Om. Kalau gitu ada langkah konkret nggak dari gereja supaya dapat terus tumbuh gitu sebagai gereja yang sudah atau akan selalu diberkati gitu, langkah-langkahnya? Ya, mau tidak mau kita memang harus mengelola dan lain sebagainya ya. Karena ini tanggung jawab panggilan gereja. Yang pertama, gereja harus mengutamakan melakukan 3 tugas panggilan gereja. Yang tadi itu ya Om ya. Ya, tidak bisa tidak. Ya. Karena itu yang panggilan Tuhan benar-benar bagi gereja yang dipanggilnya. Ketika 3 tugas panggilan gereja dilakukan dengan baik dan benar sesuai panggilan dan kehendak Tuhan, maka dengan sendirinya aspek-aspek seperti fisik itu tadi loh, itu akan dilengkapi kok. Supaya lebih efektif lagi di dalam mengerjakan 3 tugas panggilan gereja itu tadi. Fasilitasnya ya. Fasilitas, uang, gedung, SDM. SDM itu kan jemaatnya nih, umatnya.
ketika SDM itu mumpuni dalam banyak hal demi menjawab tantangan zaman ini, kelolalah dengan baik. Saya percaya kok di gereja Tuhan akan kirim orang-orang seperti itu. Nah, tapi jangan sampai jadikan objek untuk membesarkan gereja dalam pengertian yang dapat dilihat saja. Bisakah kita mengelola supaya mereka bisa melakukan 3 tugas panggilan gereja itu tadi? Karena memang tidak bisa dipungkiri Kak Andre bahwa aspek-aspek seperti itu, gedung perlu dibenahi, fasilitas perlu diperbaiki, jumlah umat juga perlu kita tingkatkan. Tetapi sekali lagi jauhkan dari objek untuk hal yang justru tidak menyukakan hati Tuhan. Seperti menyenangkan kegiatan, lalu gereja itu sepertinya bersaing begitu ya. Atau berlomba-lomba seperti itu. Jumlah persembahan dan mengikuti tren zaman itu memang penting. Karena kalau tidak kita juga nggak bisa bergerak apa-apa. Dan pasti Tuhan akan melengkapi dengan cara-cara seperti itu. Seperti jemaat mula-mula, bagaimana mereka itu saling memperdulikan, saling memperhatikan, dan saling memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, semuanya itu juga kan penting. Tapi kelolalah dengan baik. Supaya apa? Supaya menjawab tugas panggilan gereja itu sebaik mungkin. Seperti itu Kak Andre. Oke. Nah terus gimana nih Om? Tentang GKI. Langsung lokal. Iya. Gimana nih kalau GKI? Apakah gimana caranya GKI menjawab gereja yang diberkati di tengah realita banyak orang yang berlomba-lomba membangun, membesarkan diri mereka dan sebagainya gitulah ya Om ya. Dengan secara fasilitas fisiknya yang bisa kita lihat gitu ya. Bagaimanakah apa jawabannya gitu dari GKI memandang hal-hal seperti ini? Ya, kita GKI ini kan berdasarkan ajaran dan tradisi yang berakar pada teologi reform ya, Calvinis dan ecumenical. Maka GKI harus penting sekali, nggak boleh bergeser, menghayati sebagai gereja yang diberkati adalah gereja berpegang teguh. Itu tadi, sekali lagi, jangan melenceng kemana-mana. Berpegang teguh pada 3 tugas panggilan gereja. Ya, saya nggak bicara tentang gereja yang lain, tapi GKI yang adalah berakar dari teologi reform. 3 panggilan gereja itu inti banget itu. Nah, dalam menghayati gereja yang diberkati Tuhan itu kita harus mencantolkan karya layanan kita dengan 3 panggilan gereja itu. Persekutuan ada Allah Tuhan. Sekali lagi, persekutuan itu Allah Tuhan untuk menghadirkan nuansa kerajaan surga. Nuansa kerajaan surga itu artinya kita belum di surga nih, masih di dunia. Tapi gereja hadir untuk menghadirkan nuansa kerajaan surga. Nah, itu di persekutuan. Persekutuan di gereja harus sehat. Jangan saling curiga, jangan saling menyakiti, jangan saling menggembosi, tapi saling mendukung gitu ya. Nuansa kerajaan surga adalah kehidupan yang damai, penuh sukacita, saling mengasihi, menerima, menjaga sesama anggota tubuh Kristus. Berdasarkan apa? Berdasar kasih Kristus. Oleh sebab itu persekutuan harus dimulai dengan vertikal dulu, maka akan berdampak baik pada horizontalnya. Seperti itu. Yang kedua Kak Andre, melayani adalah alat Tuhan. Diakonia itu alat Tuhan juga. Ya, untuk memelihara yang terlantar, membantu yang berkekurangan, membalut yang terluka, meraih yang terpinggirkan atau terabaikan, dan memulihkan yang sakit. Maka pelayanan diakonia itu menjadi penting. Jangan kita besar gereja, banyak duit, tapi tidak peduli kepada yang membutuhkan, yang terlantar, yang sakit dan sebagainya. Kita tadi di awal tadi saya berkata bersyukur GKI sekarang, bukan sekarang ya, sejak dulu ya, sejak ada pelayanan diakonia itu masih terus dikerjakan. Nah, tapi kita tetap harus tingkatkan, karena itu bentuk gereja yang diberkati Tuhan. Lalu kemudian bersaksi adalah panggilan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau gereja tidak pernah melakukan program-program pekabaran Injil, pemuridan, agar umat ini bisa bersaksi tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kepada orang lain yang belum mengalami keselamatan. Buat apa besar gereja? Buat apa banyak duit? Tapi umatnya tidak dilatih untuk belajar bersaksi, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Nah,
GKI konsisten, ya, walaupun kadang-kadang kita melupakan hal-hal semacam itu. Padahal itu hal yang prinsip loh ya. Maka memuridkan untuk umat untuk pekabaran Injil sangat penting agar mampu bersaksi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, GKI menghayati dan menyadari bahwa untuk melakukan tugas panggilan gereja dengan baik dan berdaya guna serta efektif, Kak Andri, dibutuhkan sarana penunjang memang. Tidak mungkin kan kita mau melakukan 3 tugas panggilan tapi tidak memikirkan juga sarana penunjangnya. Apa saja sih sarana penunjang itu? Sarana penunjang itu berupa SDM. Ayo umat yang adalah dari Tuhan ini kita berdayakan, lengkapi, muridkan. Agar mereka bisa mengerjakan 3 tugas panggilan sebagai gereja. Maka perlu program pemuritan berkesinambungan, penata layanan organisasi juga perlu, maka perlu pembenahan keorganisasian dan mengikuti perkembangan zaman. Ya kan? Jangan kita ketinggalan zaman juga, tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang era digitalisasi, kenapa tidak kita juga memperlengkapi umat gereja dengan hal semacam itu. Hal yang juga tidak kalah penting adalah ketersediaan finansial, Kak Andri. Karena memang tidak bisa dipungkiri pelayanan itu ditopang oleh finansial yang baik. Maka ketika unsur-unsur itu disiapkan, percayalah pelayanan untuk melakukan 3 tugas panggilan itu akan berjalan dengan baik. Lalu semua itu harus berangkat dari tanggung jawab mengerjakan 3 panggilan gereja yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Maka harus bermuara pada menyenangkan hati Tuhan. Ini penting sekali. Jangan sampai kita melakukan sepertinya melakukan 3 tugas panggilan gereja, tapi untuk kebesaran manusia, kebesaran organisasi, kebesaran nama denominasi tertentu, bukan. Tapi harus menyenangkan hati Tuhan yang memanggil kita. Kita ini kan semua anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus yang sehat pasti kepalanya juga senang. Ya kan begitu. Bukan berangkat dari ingin menjadi gereja yang diberkati Tuhan berdasarkan indikator yang bersifat fisik itu tadi. Saya tidak mengatakan itu penting. Itu penting. Tetapi semua harus memuara kepada menyenangkan hati Tuhan. Meninggikan Tuhan. Nah, dalam rangka melakukan 3 tugas panggilan gereja itu, Kak Andre, mengelola dan menata layankan berkat Tuhan yang berupa umat, gedung gereja, persembahan, fasilitas, dan kemampuan SDM itu harus mengikuti tren zaman dan sebagainya itu. Semua adalah sebuah keharusan atau keniscayaan. Seperti itu, Kak Andre. Oke, siap Om. Sebenarnya kalau dari semua hal yang dipaparkan ini, paling nggak kita bisa melihat kalau kita punya elemen-elemen atau pondasi-pondasi yang cukup kuat ya, betul. Om, ya, untuk ya 3 tugas panggilan ini gitu ya, dalam pemahaman kita. Nah, mungkin ada closing statement Om untuk pendalaman ajaran kali ini. Jadi karena kita ini diminta untuk melihat indikator yang benar gereja yang diberkati itu seperti apa, maka mari kita mengarahkan kepada panggilan Tuhan. Kembali lagi ke panggilan Tuhan ya. Kembali kepada panggilan Tuhan. Jangan kepada keinginan manusia yang hanya melihat sesuatu yang bersifat fisik, padahal itu semua bersifat sementara. Panggilan Tuhan bagi gereja yaitu 3 tugas panggilan gereja itu tadi. Gereja yang diberkati di dalam koinonianya, umat yang ada itu benar-benar merasakan kedamaian. Saya pakai bahasa nuansa kerajaan surga. Dan di dalam nuansa kerajaan surga itulah dimungkinkan saling membantu, saling memperhatikan, saling melayani. Yang lemah ditolong, yang tidak mampu diberikan kemampuan, dibekali dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga nantinya bisa melakukan yang ketiga, yaitu bersaksi tentang Tuhan. Yesus Kristus yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, teruslah membenahi diri, meningkatkan dan mengembangkan diri dalam melakukan 3 tugas panggilan gereja. Itu adalah suatu keharusan. Ya, kita tidak bisa diam. Kita harus bergerak, berinovasi dan berkreasi di dalam mengembangkannya itu. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan koridor anugerah dan kehendak Tuhan. Tidak boleh berangkat dari
kehendak organisasi, kehendak manusia. Organisasi itu alat, ya, lembaga itu alat. Maka semuanya harus berada dalam koridor anugerah dan kehendak Tuhan. Nah, sebab itu vertikal kepada Tuhan itu menjadi kunci luar biasa. Maka percayalah Kak Andre dan pemirsa semuanya, gereja akan bertumbuh dan diberkati Tuhan. Dan gereja yang demikianlah yang disebut gereja yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Amanda untuk sharingnya tentang gereja, indikator gereja yang diberkati ini. Semoga kita semua bisa belajar dan merefleksikan ya, tentang kehidupan bergereja kita, sehingga kita bisa bersama-sama tumbuh jadi pribadi yang nggak cuman melihat secara fisiknya aja, tapi kita bisa sampai memberitakan kebenaran firman Tuhan ke orang-orang yang memang belum mengenal kebenaran firman Tuhan gitu ya. Oke, terima kasih Amanda untuk sesinya hari ini. Bisa minta tolong pimpin kita dalam doa. Kita akan berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau telah menyertai perbincangan kami terkait dengan indikator gereja yang diberkati adalah gereja yang melakukan tugas panggilan gereja dengan baik dan benar. Karena dengan melakukan tugas panggilan gereja yang baik dan benar, maka fungsi pemanggilanmu kepada gereja akan menjadi efektif dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi ini agar tidak melupakan mengerjakan 3 tugas panggilan gereja itu dengan baik, sehingga kemudian menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama banyak orang dimenangkan untuk menjadi orang-orang yang dibebaskan dari hukuman kekal, yaitu dosa. Tetapi mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan ini. Berkati agar setiap pemirsa boleh mendapatkan berkat melalui apa yang telah dibincangkan ini. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Amanda untuk pendalaman ajaran kali ini. Sampai di sini dulu episode pendalaman ajaran kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.